Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alamia, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 2892450012. Di sini saya akan menyampaikan mempresentasikan mengenai etika bisnis, yaitu praktik bisnis yang beretika adalah kunci untuk keberlangsungan jangka panjang. Nah, di sini kita bahas untuk bab 1 mengenai pendahuluan. Etika bisnis. Etika bisnis adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis seperti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnis dengan berdasarkan etika. Seperti itu. Jadi etika itu lebih ke norma-norma di dalam bisnis tersebut, ya, tentang perilaku ataupun relasi dan berinteraksi lainnya. Nah, untuk di kedua ini di slide kedua ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Nah, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis itu ada 3. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas sebagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. Yang kedua, etika bisnis bisa menjadi sangat subservis karena ia mengunggah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi oleh perusahaan dan dirugikan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktik bisnis pihak dimanapun. Nah, untuk yang ketiga ini ada etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktik bisnis. Nah, seperti itu untuk sasaran dan ruang lingkup dari etika bisnis tersebut. Di bab selanjutnya, di bab kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini lebih membahas tentang etika bisnis. Nah, apa sih etika bisnis itu? Pengertian etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra, dan juga kerjasama, pemegang saham, dan juga masyarakat. Seperti itu untuk pengertian lebih singkat dari pengertian etika dan bisnis. Nah, untuk teori-teori etika itu ada beberapa, ya. Ada 3, ada teori deontologi, teori teologi, dan teori utilitarisme. Yang pertama aku bahas untuk deontologi. Deontologi ini diambil dari bahasa Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Teori etika bisnis. Teori etika bisnis deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak dengan baik. Suatu tindakan bisa dinilai baik adalah jika tindakan tersebut memang baik bukan karena suatu tujuan tertentu. Untuk lebih ringkasnya, deontologi seperti itu. Nah, yang kedua ada teori teologi. Teori etika bisnis ini mengatur baik buruknya tindakan berdasarkan tujuan yang dicapai atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Jika suatu tindakan memberikan manfaat baik, maka tindakan tersebut juga bisa dinilai baik, terlepas dari cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu ada teori utilitarisme, yaitu teori etika bisnis ini tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna jika akibat dan tindakan tersebut membawa akibat baik, berupa keuntungan yang semakin besar dan semakin banyak. Nah, untuk selanjutnya ada pendekatan stakeholder. Nah, untuk pendekatan stakeholder ini bisa diartikan sebagai seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Stakeholder ini dalam perusahaan ada beberapa yang mencakup sebagai pemegang saham, karyawan, staf, pegawai, sumber daya, serta distributor maupun konsumen. Bahkan pesaing pun bisa disebut dengan stakeholder, ya. Nah, ke bab 3 yaitu ada pembahasannya. Yang pertama aku bahas etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Nah, untuk etika bisnis pemasaran ini tersusun dari kata etika dan pemasaran. Dalam artian etika ini bisa diartikan norma atau moral yang tadi udah dari kata etika yang bisa diartikan sebagai norma dan juga moral yang tadi udah kita jelaskan di slide paling awal.
Nah, sedangkan pemasaran adalah proses aktivitas dalam mempercepat perpindahan barang maupun jasa dari produsen melalui distributor hingga dapat sampai ke tangan penikmatnya atau konsumen untuk dikonsumsi. Nah, itu untuk pengertian lebih ringkas dari etika bisnis manajemen pemasaran. Manfaatnya apa aja sih? Di sini ada manfaat dan tujuan. Manfaatnya untuk membawa nilai dan loyalitas jangka panjang. Yang kedua, membentuk konsumen berbasis nilai. Dan untuk tujuannya ada 4 tujuan. Yang pertama, perlindungan kesehatan konsumen, dan yang kedua, mendukung kesejahteraan karyawan, yang ketiga sebagai panutan bisnis lainnya, dan yang keempat, menarik dan mempertahankan pelanggannya. Seperti itu untuk manfaat dan tujuan dari etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Nah, untuk prinsip-prinsipnya ada apa aja sih? Prinsip etika pemasaran ini ada 4, ada kejujuran, integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Untuk kejujuran merupakan prinsip etika pemasaran yang menekankan bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk atau jasa yang dijual, serta tidak menipu pelanggan dengan cara apapun. Itu pun termasuk dari kejujuran, prinsip etika kejujuran. Nah, untuk yang kedua, integritas. Integritas ini perusahaan yang memiliki integritas tidak akan menggunakan praktik yang tidak etis untuk mengambil keuntungan atas kompetitor. Nah, yang kedua ini ada integritas. Perusahaan yang memiliki integritas tidak akan menggunakan praktik yang tidak etis untuk mengambil keuntungan atas kompetitor, seperti memfitnah atau mengeluarkan informasi yang tidak valid. Itu juga termasuk dari kepada kompetitor, termasuk dari bersikap yang tidak adil atau tidak adil dalam persaingan. Nah, untuk yang ketiga itu ada transparansi. Perusahaan yang transparan pasti akan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana produk atau jasa tersebut dihasilkan atau disediakan, serta bagaimana perusahaan mengolah dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan untuk di prinsip yang keempat itu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini mencakup komitmen perusahaan memberikan sumbangsi kepada masyarakat, ya, seperti bantuan sosial dan lain-lain, seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam manajemen produksi ini mencakup pada penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis dalam setiap tahapan proses produksi. Dan ini mencakup tanggung jawab pada barang, jasa, dan juga sosial, ekonomis, dan juga lingkungan. Nah, etika bisnis dalam manajemen produksi ini berfungsi untuk menjaga integritas perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan juga membangun reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam menghasilkan produksi. Kurang lebihnya seperti itu untuk mengenai etika bisnis dalam manajemen produksi. Manfaatnya apa aja? Di sini aku akan bahas manfaat penerapannya, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, terus juga kepuasan karyawan, keunggulan kompetitif, dan juga dukungan dari investor. Nah, untuk meningkatkan percaya itu ada produk dari perusahaan etis lebih dipercayai. Terus juga kepuasan lebih meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. Nah, terus keunggulan kompetitif itu konsumen lebih cenderung memiliki produk yang diproduksi secara etis, dan dukungan dari investor, perusahaan bisa dapat menikmati investor lebih tertarik lagi. Seperti itu. Nah, untuk prinsip-prinsipnya apa aja sih? Hampir sama ya, sama yang tadi. Untuk prinsip dari produksi ini, yang pertama itu kejujuran, menyediakan produk dengan kualitas yang sesuai klaim. Yang kedua ada tanggung jawab sosial, memperhatikan dampak produksi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga itu ada transparansi, menyediakan informasi produk secara jujur dan terbuka. Yang keempat ada kepatuhan hukum, mematuhi peraturan terkait produksi dan standarisasi keselamatan atau SOP lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis dalam manajemen SDM ini penerapan prinsip-prinsip moral dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia di suatu organisasi. Mencakup apa aja? Ada aspek keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan penghargaan.
terhadap hak-hak serta kewajiban karyawan. Etika ini berperan penting dalam memastikan bahwa karyawan diperlakukan dengan baik, adil, sesuai dengan nilai-nilai perusahaan atau SOP perusahaan lainnya. Nah, untuk ada pembahasan selanjutnya ada prinsip etika dalam manajemen SDM ini. Sama juga ada 4. Yang pertama ada keadilan, memperlakukan karyawan tanpa diskriminasi. Yang kedua ada kejujuran, komunikasi yang jujur dan terbuka dalam setiap kebijakan SDM. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesejahteraan karyawan. Yang keempat ada penghargaan, pengakuan atau penghargaan kontribusi setiap karyawan itu penting untuk menjaga keharmonisan serta menjaga karyawan tersebut. Nah, yang pembahasan selanjutnya ini ada yang pembahasan yang terakhir ini ada etika utilitarianisme. Apa sih itu? Yaitu teori moral yang menentukan benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensinya dengan tujuan utamanya untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Jadi itu lebih mementingkan kebahagiaan orang yang lebih banyak lagi. Nah, utilitarianisme ini menilai tindakan sebagai baik jika mereka menghasilkan manfaat, kebahagiaan dan juga kepuasan terbesar untuk sebanyak mungkin orang dan buruknya jika sebaliknya. Prinsip etika utilitarianisme ini ada 3. Yang pertama konsekuensialisme, yaitu moralitas tindakan ditentukan oleh konsekuensinya, bukan niatnya. Yang kedua ada imparsialitas, setiap individu memiliki nilai yang sama dalam perhitungan manfaat dan juga kebahagiaan. Yang ketiga ada manfaat maksimal, tindakan terbaik adalah yang menghasilkan manfaat atau atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang banyak. Nah, seperti itu untuk prinsip-prinsip etika utilitarianisme. Selanjutnya ada contoh penerapannya. Ada contoh penerapannya itu ada 3 bidang. Ada bidang ekonomi, medis, dan juga hukum. Dalam bidang ekonomi, mengambil keputusan yang menguntungkan sebagian besar masyarakat seperti kebijakan subsidi dan juga pajak. Yang kedua ada bidang medis, memprioritaskan pasien yang lebih mungkin untuk diselamatkan dalam situasi darurat. Yang ketiga ada bidang hukum, hukuman yang memberikan efek jera untuk kepentingan masyarakat yang luas. Nah, kelebihan dan kekurangan dari etika utilitarianisme itu yang pertama dari kelebihannya itu lebih praktis. Yang kedua mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga fleksibel, ya. Jadi gampang untuk digunakan, ya. Terus untuk kekurangannya apa aja? Kekurangan dalam etika ini, ya. Yang pertama mengabaikan hak individu. Dalam beberapa kasus individu dapat diabadi. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama mengabaikan hak individu, yang kedua sulit mengukur kebahagiaannya, dan yang ketiga mengabaikan nilai atau motifnya. Hanya fokus pada hasil, tidak mempertimbangkan niat baik atau buruknya. Itu untuk kekurangannya, ya. Kesimpulan dari etika bisnis ini, ya, etika tentang apa yang benar dan salahnya dalam konteks dunia bisnis, yang itu melibatkan dengan nilai-nilai norma seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab serta integritas. Dan untuk kesimpulan etika bisnis dalam manajemen pemasaran itu menekankan pentingnya kejujuran dalam produksi dan iklan, menghindari praktik-praktik yang menyesatkan konsumen, memastikan produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang baik. Untuk bagian sarannya, ini saran untuk etika bisnis adalah selalu jujur, terbuka, dan konsisten dalam segala tindakan. Hindari hal-hal yang tidak bikin merusak kepercayaan pelanggan kita atau mitra dan juga bisnis lainnya. Yang kedua, untuk etika bisnis dalam manajemen pemasaran itu hindari klaim yang berlebih, menyesatkan tentang produk supaya konsumen lebih percaya dengan produk yang kita jualkan. Yang ketiga ada saran untuk etika bisnis dalam manajemen produksi, yaitu memastikan produk dengan hasil yang aman, memenuhi standarisasi dan SOP supaya diciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan.
Nah, mungkin itu aja pembahasan mengenai etika bisnis. 4 pembahasan yang tadi, semoga teman-teman semua jelas untuk mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan serta salahnya pengucapan ya, karena kelebihan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya ya. Saya Alamia, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.